Apa maksud dari ucapan Yos yang terakhir itu? Apakah dia menggoda? Darlin dengan lemah berbaring di ranjang, memeluk bantal dan menggigit sudutnya. Tatapannya dengan fokus melihat celana dalam pink yang ada di atas. Wajahnya langsung menggelap. Si jalang itu, apanya yang sangat menggoda orang? Yang dia pikirkan itu pastilah. Memang ketulusan pria semuanya mempertimbangkan tubuh. Keji, sangat keji. Tidak dipungkiri, ucapan Yos membuat hati Darlin kacau. Sama sekali tidak bisa tidur siang, malam hari juga tidak bisa makan. Satu sisi karena dia tidak berpikir jelas, satu sisi karena dia tidak berani menerima hasil seperti ini. Walaupun sudah yakin seharusnya tidak akan bersama dengan Hendrik, tapi tetap merasa bersalah padanya. Apalagi ada keberadaan Jen. Apakah Yos benar-benar bisa meninggalkan Jen dan bermaksud untuk berselingkuh di luar? Namun seorang putri bupati kalau menjadi orang ketiga, jangan pedulikan dia setuju atau tidak. Bupati Jerome pasti akan mencari orang untuk datang menghabisinya. Menggelengkan kepala. Sudahlah, tidak perlu untuk berpikir lagi. Keesokan paginya, Yos memiliki sidang. Sebelum pergi dia memberitahu Darlin dan ibunya untuk tidak keluar dari mansion. Ibu Yos bukannya orang yang tidak suka keluar rumah. Darlin bahkan berharap bisa menemani Derek seharian. Tentu saja akan mematuhinya. Tapi Yos tetap keluar rumah dengan khawatir. Sebelum keluar rumah dia pun memerintah Rapa, penjaga keamanan mansion. Jaga keamanan mansion. Kalau terjadi sesuatu lagi, aku pastikan kamu sudah bisa beres-beres dan pergi. Tenang saja Yos, aku pasti akan menjaga Bibi, kakak ipar dan sepupuku. Hari ini mansion ini bahkan tidak akan dimasuki seekor lalat. Ucap Rapa menepuk dadanya berjanji. Yos tertawa, tidak menghiraukannya. Harry yang ada di sisi Yos pun tersenyum. Tuan Rapa, mansion ini begitu besar. Bahkan seekor lalat juga tidak ada pasti sangat sulit kan? Semangat ya. Rapa terdiam. Humornya sama sekali tidak lucu. Hari ini adalah sidang kasus perusahaan Lucky. Yos sebagai pengacaranya, kasus yang awalnya mereka tidak yakin bisa menang, sekarang semakin tidak percaya. Waktu sidang belum tiba. Lucky duduk di dalam kantor. Dengan tersenyum berkata, "Bos, Yos sudah sampai di pengadilan. Selain itu barang Wheatstone akan sampai dalam waktu setengah jam. Orang-orang kita semuanya sudah siap. Perubahan lokasi sudah diatur 3 kali. Pasti tidak akan terjadi kesalahan apapun." Lucky bersandar di kursi, matanya setengah tertutup, perlahan menjawab, tidak tahu merasa puas atau tidak. Taufik melihat keadaan ini, perlahan mundur. Lucky menutup mata sejenak, lalu menelpon sebuah nomor. Saat ini Leo si telinga 6 sedang menemani Jen jalan-jalan. Semenjak Nona Jen menyadari walaupun wajah Leo si telinga 6 terlihat jelek, tapi sangat pintar menggoda dan pintar berbicara. Setiap kali dia merasa kesal dengan ibu Yos dan Yos, dia akan mengambil kartu dan keluar shopping. Lalu Leo si telinga 6 akan membawanya pergi ke sebuah tempat yang menyenangkan. Hari ini dia menelpon Yos dan ditolak. Hatinya pun merasa sangat tidak senang. "Kenapa tidak jalan? Mobil sudah menunggu," ucap Jen mengerutkan dahi. Nadanya terdengar memerintah. Leo si telinga 6 memberikan sebuah tatapan merasa bersalah padanya.
Nyonya besar di rumah sudah menelpon. Sinar matahari di luar sangat besar. Nona naik ke mobil dulu. 2 menit lagi aku akan datang. Jane mendengus. Leo si telinga 6, kamu semakin lama semakin berani ya? Seorang pengawal juga berani membiarkanku menunggumu. Itu juga harus berterima kasih pada kasih sayang Nona, memberikanku keberanian yang begitu besar. Leo si telinga 6 juga tidak marah, tersenyum pada Jane. Kedua mata seperti bersinar. Jane melihat sepasang mata itu. Jelas-jelas tidak begitu jernih. Malah membuat nada bicaranya perlahan melemah. Akhirnya menghentakkan kaki. Kalau begitu, cepatlah. Si Leo pun menganggukkan kepala, mencari sudut, mengerutkan dahi. Masalah yang aku katakan saat itu, apakah kamu sudah memikirkannya? Hari ini Jerome dan orang kepercayaannya tidak ada di rumah. Gisela juga sudah diajak keluar. Jangan katakan aku tidak memberikan kesempatan padamu. Waktumu tidak banyak. Lucky mendengus berkata. Tatapan Leo bergerak. Pagi ini Jerome dengan diam-diam pergi dan juga membawa beberapa pengawal. Adalah 2 orang yang biasanya menemaninya bepergian. Dari awal dia sudah merasa aneh. Leo pun menjawab, "Ya, aku mengerti." Setelah menutup telepon, Leo berpikir sejenak dan tetap pergi bersama dengan Jane. Di atas mobil, Jane mengeluh dan berkata, "Benar-benar sangat lambat. 1 telepon bahkan bicara begitu lama. Menghabiskan waktuku saja. Semuanya adalah kesalahanku. Semuanya adalah kesalahanku." Ucap Leo tersenyum dan menarik simpatinya. Demi mengutarakan rasa bersalahku itu, bagaimana kalau aku membawa Nona ke suatu tempat yang bagus? Tempat bagus apaan? Mata Jane berputar, terlihat tertarik. Dia adalah orang yang sangat pintar bermain. Waktu dia pulang ke tanah air tidak alam. Tapi semua tempat bermain di kota Ledong sudah pernah dia kunjungi. Leo tersenyum dan menjawab, "Setelah tiba, kamu akan tahu." Akhirnya mereka berdua terlihat berhenti di sebuah tempat yang perkembangannya tidak begitu baik. Di sekitar juga ada 2 gedung yang sedang dibangun. Kelihatannya kotor dan kacau. Lagi pula, selain pekerja bangunan, sama sekali tidak ada orang lain. Jane turun dari mobil, langsung mengerutkan dahi. "Tempat apaan ini? Jangan-jangan kamu salah ya?" "Tentu saja tidak. Ini adalah kota tersembunyi. Nona, ikut denganku saja." Ucap Leo tersenyum berjalan cepat ke depan. Jane tidak berdaya dan hanya ikut dengannya. Dia memakai gaun yang cantik. Kulit yang lembut sama sekali tidak cocok dengan lingkungan sekitar. Di sekitar ini hanya ada pekerja yang memakai topi bangunan. Sepertinya tidak ada wanita sepertinya. Semua orang pun melihat ke arahnya. Jane pun merinding. Tatapan orang-orang ini membuatnya merasa jijik. Jane maju dan menarik Leo. Sepertinya saat ini dia barusan bisa merasa tenang. Leo tersenyum. Bekas luka di wajahnya terlihat semakin jelas. Belok kiri dan kanan. Tiba di sebuah daerah yang miskin. Jane pun tidak ingin jalan lagi. Langsung berhenti. "Leo, sebenarnya tempat apa ini? Aku tidak ingin jalan lagi. Ayo kita pulang." "Tidak jauh lagi.
akan segera tiba, ucap Leo. Tiba-tiba dari sebuah gang keluar seorang wanita, memakai gaun pendek berwarna kuning muda, begitu imut, sama seperti Jen. Juga adalah orang yang terlihat sama sekali tidak cocok dengan tempat ini. Berbeda dengan Jen yang marah pada Leo, wanita itu melihat Leo dan matanya pun bersinar. Berlari kecil, matanya bahkan memerah. Kak Leo, aku akhirnya menemukanmu. Kenapa kamu pergi tanpa memberitahukan padaku? Aku merindukanmu. Jen mensipitkan mata. Sepasang tangan berada di depan dada dan melihat wanita imut ini. Leo mengangkat alis. Kenapa kamu ada di sini? Mengungkit hal ini, Kamia pun dengan bangga menepuk dada. Tentu saja aku mencarimu ke sini. Kakak tidak membiarkanku mencarimu. Juga mengatakan kamu ada urusan dan sudah pergi. Awalnya aku ingin datang menanyakan padanya, apakah tahu kamu ada di mana? Tidak menduga, langsung bertemu denganmu. Benar-benar baik. Leo dalam hati tidak tahu sedang mengatakan apa. Dulu dia mendekati Kamia juga untuk menemukan Lucky darinya. Tidak menduga wanita ini malah begitu polos. Tidak menduga ya, Tuan Putri keluarga Sherlock datang jauh-jauh untuk mencari seorang pengawal. Leo, apakah kamu tidak terharu? Sepasang tangan Jen berada di depan dada, nadanya mengejek. Dia memiliki ingatan yang bagus. Tentu saja tidak kenal dengan Kamia. Walaupun Lucky tidak bersedia membiarkannya muncul di hadapan orang-orang, tapi dia sebagai Putri Jerome tidak jarang menghadiri acara jamuan. Lebih kurang juga akan ingat dengan Tuan Putri ini. Kamia sepertinya barusan memperhatikannya. Wanita secara alamiah sangat sensitif dan cemburuan, membuatnya langsung berjaga-jaga. Siapa kamu? Kak Leo, kenapa kamu bersama dengannya? Kamia, kalau tidak ada urusan, pulanglah. Ada waktu aku akan kembali mencarimu. Sekarang aku dan Nona ada urusan. Kamu pergilah dulu. Tatapan Leo terlihat ragu, lalu memikirkan sekarang dia dikontrol Lucky, jadi hanya bisa mengatakan ini. Kamia terlihat sedih. Keputusan ini mengartikan dia sudah mencintai orang lain. Jen tersenyum dingin dan berkata, gadis kecil kelihatannya sangat sedih. Namun jangan salah paham ya. Pria seperti ini aku sama sekali tidak tertarik. Aku sudah memiliki calon suami. Dia hanyalah pengawalku. Kamu tenang saja. Kamu asal berkata apa? Kak Leo begitu hebat. Mana mungkin menjadi pengawalmu? Kamia marah dan melihatnya. Tidak mengizinkannya menjelekkan Leo. Tatapan Leo mengerikan. Tetap berkata, sudahlah, Kamia, kamu pulang dulu. Kak Leo, pulang. Leo mengeraskan ucapannya. Kamia pun menangis. Dari kecil sampai besar, tidak ada orang yang meneriakinya. Karena keluarga Sherlock, karena rasa sayang Lucky. Dia adalah Tuan Putri di rumahnya. Sekarang begitu tidak mudah menyukai seseorang, malah dalam seketika, Kamia pun menangis dan pergi. Leo memalingkan tatapannya. Nona, ayo pergi. Begitu tenang, orang yang menyukaimu pergi sambil menangis.
apakah kamu tidak perlu membujuknya? Jane mengangkat alis. Leo tersenyum. Nona, kamu sudah salah paham. Oh, benarkah? Kalau aku tidak salah ingat, dia itu adalah tuan putri keluarga Sherlock. Kalau kamu bisa menikahinya, bahkan lebih baik daripada menjadi pengawal. Benar-benar tidak tertarik. Jane mengejek. Tatapan Leo tiba-tiba terlihat tertawa dengan tulus berkata, Nona, apakah kamu tidak mengerti maksudku? Hati Jane langsung terasa puas. Walaupun dia sangat menyukai Yos, tapi wanita cantik ada pria yang mengejar selalu adalah hal yang membuat orang senang. Melihat Leo sejenak, juga tidak emosi. Kali ini dengan patuh mengikuti Leo si telinga enam. Leo tersenyum dingin. Setelah 10 menit, Jane dengan heran melihat taman kecil itu. Tempat seru yang kamu bilang adalah ini? Tentu saja, jawab Leo. Apa yang seru dari tempat ini? Sebuah taman jelek. Jane mengerutkan dahi, terlihat tidak puas. Leo tersenyum dingin. Masuk dan lihat, bukankah kamu sudah akan mengetahuinya? Seketika langsung mendorong Jane yang memakai heels masuk ke dalam. Di depan pintu ada sebuah penyangga pintu dan menjatuhkannya. Seluruh tubuhnya pun terjatuh di lantai. Jane kesakitan dan menjerit, memarahinya. Melihat wajah Leo yang begitu mengerikan dan dingin. Bagaikan orang baik yang menjadi iblis, membuatnya takut. Leo, kamu? Ini adalah nona besar keluarga Jerome. Kelihatannya hanya biasa saja ya. Seorang pria yang terlihat seperti preman keluar dari dalam, memakai baju yang robek. Wajahnya penuh dengan jenggot. Tatapannya terlihat galak dan membuat orang merinding. Jane pun ketakutan. Tiba-tiba merasa sangat menyesal. Di sisi lain, Yos sedang sidang. Wajah yang tampan dan aura yang serius kembali mencetak rekor baru bagi pengadilan dan hakim. Sidang kasus ini sedang berjalan. Darlin menerima telepon dari Herlina, termenung. Namun, baik, pengacara Herlina, aku akan segera ke sana. Berbicara di telepon tidak begitu jelas. Darlin langsung menjawab dan pergi ke kantor Herlina. Setelah menutup telepon, Darlin memakai baju dan langsung keluar. Ibu Yos yang melihat ini langsung mengerutkan dahi dan bertanya, "Kamu mau pergi kemana? Bukankah Yos menyuruhmu untuk jangan keluar hari ini?" Darlin tertegun, lalu menggelengkan kepala. "Bibi, aku ada masalah penting yang harus diurus. Sebentar lagi aku akan kembali. Tidak akan ada apa-apa." Walaupun begitu juga tidak boleh. Masalah apa yang tidak bisa dilakukan besok? Yos sudah terus memperingati. Kamu tidak boleh asal pergi. Wajah ibu Yos menggelap. Bukan dia yang keras kepala, tapi terhadap hal yang sedang dilakukan Yos. Walaupun dia tidak begitu jelas, tapi putranya ini tidak memiliki target yang jelas. Di tempat dengan kakeknya yang dulu tidak setuju dia menjadi seorang pengacara kecil. Tapi akhirnya sikapnya juga sudah mulai melembut. Walaupun tidak begitu jelas, tapi sebagai seseorang yang sudah melihat banyak hal, Ibu Yos tetap bisa merasakan ada sesuatu. Sekarang dia tentu tidak ingin membiarkan Darlin keluar dan mengalami bahaya. Darlin menggigit bibir, berpikir sejenak, dan menelpon Yos. Sayangnya,
ponsel Yos tidak aktif. Hari ini Yos ada sidang. Seharusnya ponselnya tidak akan aktif. Kamu tidak perlu repot lagi. Namun sidangnya juga tidak akan lama. Begini saja. Nanti setelah Yos selesai sidang, aku akan menyuruh orang menghubunginya. Ada masalah apa kalian keluar bersama saja. Ibu Yos melihat Darlin, menyadari dia mungkin memang ada masalah penting, jadi menyarankannya seperti itu. Oleh karena itu Darlin hanya bisa menyetujuinya. Tapi Ibu Yos tetap langsung memberitahukan hal ini pada Rapa yang hari ini bertugas menjaga keamanan. Rapa menggoyang ponselnya. Tante tenang saja, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ibu Yos menganggukkan kepala. Dia sangat percaya dengan mereka. Namun, Rapa, katakan dengan jujur padaku. Sebenarnya apa yang Yos lakukan hari ini? Apakah ada bahaya? Ibu Yos merasa tidak tenang. Kelopak mata Rapa tergerak, langsung kembali seperti biasanya, menggelengkan kepala. Tenang saja Bibi. Tidak ada masalah besar, hanya sebuah sidang saja. Tidak akan lama dia sudah akan kembali. Anda tenang saja. Ibu Yos tahu tidak bisa mengetahui apapun dari mulut Rapa. Menganggukkan kepala dan tidak berkata lagi. Lalu berbasa-basi sejenak dan pergi. Memalingkan badan, Rapa langsung menelpon Yos. Tetapi masih tidak aktif. Mendesah, Rapa pun berkata, si serigala sangat bahagia. Putra, istri dan juga ibu, semuanya sangat mengkhawatirkannya. Memikirkan dirinya, ayah dan ibunya mungkin sampai sekarang tidak tahu apa yang dia lakukan. Ditambah dengan si Jo itu. Lagian dia tidak berani pulang ke rumah. Hidup sangat panjang.